Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram Syekhuna wa mursiduna, guru kita semua, pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para asatidz, wabil khusus yang menjadi wasilah saya ikut manakib di Masjid Jami Al-Hidayah, Bapak Ustadz Abdurrahman, dan para petugas manakib, para pemangku manakib, imam-imam khotaman yang sama-sama kita hormati, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah beserta seluruh jajarannya, berikut takmir masjid yang sama-sama kita hormati, kegiatan Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, Ketua LDTKN Kabupaten Bogor, Ketua LDTKN Cilengsi beserta seluruh jajarannya, dan juga yang sangat kita hormati pengurus bidang amaliyah se-Jawa Barat. Beliau juga yang menjadi wasilah saya bisa ikut manakib di tempat ini, dan juga saudara pengatur acara, kepada semuanya para hadirin wal hadirah, ikhwan akhwat pada khususnya, umumnya kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan amaliyah manakib yang merupakan 3 butir dari amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan tadi kita sudah melaksanakan zikir bareng, khotaman, lanjut manakib, majlis doa, majlis manakib. Sekarang tinggal majlis hikmat ilmiah minangka sunahnya. Makanya tadi sebelum lanjut hikmat ilmiah, jeda dulu dari pengatur acara. Walaupun sebetulnya jublak dari onohnya nggak begitu ya. Di Suryalayanya langsung saja setelah baca manakib langsung hikmat ilmiah, karena hikmat ilmiah sebagian dari uraian manakib.
tapi ya tidak apa-apa untuk sementara. Kesananya diakurkan, ini tugas LDTKN setempat ini ya. Para hadirin rahimakumullah, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya Ustadz Abdurrahman, Bapak Ketua Pengurus Bidang Amalia se-Jawa Barat yang telah mengajak saya hingga bisa ikut manakib di sini. Dan juga saya diberikan tugas untuk melaksanakan khidmat ilmiah. Jadi mohon maaf saya duduk di depan di sini bukan ceramah, bukan tausiah ataupun mauidhatun hasanah, tapi saya di sini khidmat kepada pangersa Abah dengan pengetahuan saya. Jadi saya di sini mau menyampaikan yang ingat aja Pak. Yang nggak ingat ngapain nggak disampaikan? Dan saya juga orang nyadar ya. Oleh karena itu mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan tugas banyak kesalahan dan kekeliruan, dan saya mah bukan apa-apa, tidak termasuk orang pinter, dan yang pinter mah guru kita pangersa Abah. Hadirin wal hadirah, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Tentu di dalam melaksanakan khidmat ilmiah ini saya harus dibarengi dengan kejujuran biar tiada dusta di antara kita. Saya tadi oleh pengatur acara disebutkan namanya Darto Al-Banjari, aslinya namanya Darto saja. Al-Banjari ngaku orang Banjar. Kenapa disebut ngaku orang Banjar? Tar dulu sejarahnya. Banjar saya di sini bukan Banjar Kalimantan, bukan Banjar Jawa, kan di Jawa juga banyak daerah Banjar, Banjarnegara gitu kan. Tapi Banjar wilayah Sunda. Juga bukan Banjarsari, kan dekat Pangandaran ada namanya Banjarsari. Saya Banjar Patroman, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, sebetulnya saya itu bukan orang Banjar, tapi orang Jawa Tengah, Cilacap pinggiran sebelah barat. Tapi saya ada di Bekasi ini suka ngaku orang Banjar. Kenapa? Karena saya tidak bisa bahasa Jawa, malu ngaku orang Cilacap, ngomong Jawa kagak bisa kan gitu. Maka ngaku orang Banjar saja. Tapi dari segi nama juga udah ketahuan Bapak. Kan biasanya kalau orang Jawa mah ujungnya suka pakai O. Kalau kata orang Jakarta silahkan. Kalau kata orang Sunda mangga. Mangga itu bukan buah Pak. Di orang Sunda mangga itu ya silahkan. Silahkan itu mangga ya. Kayak orang Jakarta punya rumah pinggir kali, ada tamu mau kencing di mana ya, udah di samping aja dah. Nah kalau di daerah Sunda kencing di samping bahaya Pak, ngompol. Nah, karena samping kain di Sunda mah. Jadi kalau kata orang Jakarta silahkan, kalau kata orang Sunda mangga. Di Jawa tinggal dipindahin pakai O, monggo gitu kan. Jadi kalau kata orang Jakarta silahkan duduk, kata orang Sunda mangga calik, kalau kata orang Jawa monggo linggih ya, bukan monggo colok ya, mau calik jadi colok bukan. Kalau gitu gimana kalau burung kuntul jadi burung bango, bango aja dah ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam khidmat ilmiah ini saya, karena tadi juga dikatakan bukan pinter, saya mah tidak punya apa-apa, yang pinter mah pangersa Abah. Maka saya mau menyontek saja. Kalau di sekolah kan nyontek tidak boleh, tapi untuk khidmat ilmiah nggak apa-apa, itiba.
saya sering mengikuti perjalanan Pak Atis sebagai bidang amaliyah se-Jawa Barat. Salah satu yang saya dengar dari beliau sering mengatakan ikhwan ini bagaikan buih lautan. Kenapa dikatakan bagaikan buih lautan? Kalau kita melihat buih lautan, kita lihat dari kejauhan terbentang luas banyak sekali. Tapi begitu sudah sampai ke pantai hanya gelembungnya saja. Yang nyampe tidak ada buih lautan, hanya gelembungnya saja. Begitu pula ikhwan pondok pesantren Suryalaya, Pak, jangan takut Suryalaya itu bersebaran di mana-mana. Ikhwannya sangat banyak. Tapi mohon maaf, kadang-kadang sedikit yang paham tentang kesuryalayaan. Maka ketika kita belajar di Suryalaya, belajar Thariqah Qadariyah wa Naqsyabandiyah, harus ikut sama yang mengikut, jangan ikut-ikutan. Apa bedanya ikut sama yang sudah ikut, tapi bedanya apa dengan yang ikut-ikutan? Karena saya sering berjalan sama pengurus bidang amaliyah se-Jawa Barat, banyak sekali jemaah enggak jadi belum masuk ikhwan, jemaah yang ikut ditalkin, ikut amaliyah, tapi mempunyai pemahaman bahwasanya amaliyahnya ini adalah sebatas kegiatan saja. Khotaman setiap minggu ikut, tapi dzikir tidak melaksanakan. Nah, makanya harus ikutlah yang benar-benar sudah ikut. Kenapa? Supaya kita paham kesuryalayaannya. Kenapa? Karena khotaman itu, mohon maaf para hadirin wal hadiroh, bukan kegiatan seperti pengajian mingguan, bukan kegiatan seperti takliman ataupun baca-baca tawasulan dan ratiban mingguan, bukan seperti itu. Tapi khotaman itu, kalau kata para sesepuh Suryalaya, kita belajar berthariqah itu sebetulnya belajar untuk tajrid, artinya kita tidak tergantungan ke dalam duniawi. Tapi Abah paham murid-muridnya nggak mungkin mampu seperti itu, maka Abah memberikan amaliyah khotaman. Maka para pinisepuh di Suryalaya menyebutkan khotaman itu adalah pendaringan. Berarti khotaman bukan kegiatan, tapi seharusnya menjadi kebutuhan kita. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Kenapa terjadi di kalangan para ikhwan itu banyak tapi tidak menyatu, bahkan terkotak-kotak, terpisah-pisah, sementara di dalam tanbih kita itu jangan melakukan keretakan, tapi ternyata yang terjadi pada retak. Nah, para mubalik Suryalaya sering menyebutkan bahwasanya belajar di Suryalaya ini seolah-olah belajar menjadi atau melaksanakan proses metamorfosis. Gambarannya awalnya ulet, menjijikkan, membalut diri menjadi kepompong menggantung dalam suatu tali, lalu dari kepompong itu keluarlah kupu-kupu yang lucu.
Sementara kupu-kupu itu tidak pernah merusak pohon walaupun hinggap di mana saja. Kupu-kupu ada di taman bukan merusak pohon, malah memperindah taman tersebut. Kita belajar di Suryalaya, belajar amaliyah, agar kita memahami bahwa betapa banyaknya dosa kita. Lalu kita tenggelam di dalam holwatnya. Setelah itu teraplikasikan ke dalam kehidupan, direalisasikan dari zikir dan amalan-amalan ini, karena thariqah ini adalah untuk menanamkan cinta kepada Allah dan mengenal Allah yang membuahkan akhlak, maka kita menjadi manusia yang terisi dohir maupun batinnya. Nah, kenapa yang terjadi malah Iwan itu terkotak-kotak, terpisah-pisah? Karena kita selalu mempelajari tentang amaliyah batin, amaliyah makrifat. Kita dijejelin selalu tentang bagaimana yang dinamakan perjalanan ruh dari alam lahut, alam jabarut, alam mulki, alam malakut, alam mulki, ruh kudsi, ruh sultani, ruhani, ruh jismani. Terus kita memahamin itu, tapi amaliyah sehari-harinya ditinggalkan. Bahasa lain, kita banyak melihat kupu-kupu, tak sadar sesungguhnya kita masih jadi ulat. Yang akhirnya apa yang terjadi? Begitu kita bersosialisasi dengan manusia yang lain, kita memisahkan diri. Beda dong, dia masih syariat, kita udah hakikat. Itu terjadi di dalam kehidupan ikhwan. Mending dengan yang lain. Kadang-kadang sesama ikhwan memisahkan diri. Kenapa? Beda, dia mah sudah robit, dia mah belum riadoh, saya mah udah riadoh. Hal terjadi seperti itu. Lalu apa solusinya? Kata pangersa ajengan jejen, senantiasa ikhwan sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus memahami dulu dasar-dasar pemahaman thariqah. Apa dasar pemahaman thariqah? Dasar-dasar pemahaman thariqah ini adalah wazifah thariqah. Jadi orang yang berthariqah kudu paham dulu wazifah thariqah. Apa sih wazifah itu secara harfiah batasan? Namun secara definisinya, karena kan kita kan begini-begini juga semuanya santri pondok pesantren Surya Laya, mudah-mudahan kita diaku jadi muridnya oleh Abah, amin. Nah, apa sih yang dinamakan wazifah itu? Huwa amalun yu'ayyinu yuqadimus saliki bin sidom, suatu amalan yang jelas, amaliyahnya jelas, wajib dilakukan oleh seorang salik secara teratur. Kita amaliyahnya jelas apa tidak? Jelas. Kita melaksanakan mengambil talqin dzikir dari para wakil talqin dari Abah Anom dari mana? Dari Abah Sepuh. Abah Sepuh dari mana? Dari Syekh Tolha. Syekh Tolha dari mana? Dari Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas terus silsilahnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Az-Zailani.
Terus lagi silsilahnya juga sampai ke Sayyidina Ali, langsung kepada Rasulullah, malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu wa taala. Jelas amaliyahnya. Maka amaliyah ini sangat jelas sekali silsilahnya. Kalau bapak-bapak pengen tahu yang lebih mendetil, ada di dalam buku Ukudul Zuman, buku harian kita. Ke pinggirnya juga amaliyahnya jelas. Kalimatnya adalah kalimat yang paling afdol dan paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bareng dulu. Ya da'a ilallahi fal mustamsikuna bihabli ghairi mupasimi. Ya Rabbi Kangjeng Nabi ngajak masuk agamanya Allah, yang masuk bagai megang tali yang kuat. Ya Rabb, orang yang digapai oleh Abah mendapatkan talqin dari pangersa Abah Anom ini bagaikan sebuah tali yang membentang ke atas, kuat silsilahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke pinggirnya jangan gegabah kalimat ini, kalimat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Su'aib. Hadis ini tertera juga di dalam kitab Miftahus Sudur, tertera juga dalam kitab Sirrul Asrar. Afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang aku ucapkan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi peradaban sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas enggak? Jelas. Utama tidak? Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah artinya subhanallah, maha suci Allah. Apakah ada yang lebih suci selain Allah? La ilaha illallah. Subhanallahilladzi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah artinya alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Apakah ada yang memiliki puji selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi daiman abadan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar artinya Allahu akbar, Allah maha besar. Apakah ada yang lebih besar selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Maka pantas kalimat ini adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sangat jelas amaliyahnya. Cukup dengan kita mempunyai amaliyah yang jelas? Tidak. Yuqaddimus salik, harus diamalkan. Nah, orang yang sudah belajar salik, orang yang belajar bertorikoh, torikoh manapun, tidak hanya Suryalaya, maka mereka mempunyai kewajiban. Kan di dalam syariat ada wajib ain,
ada wajib kifayah, di dalam thariqah ditambahin ada wajib berkhidmat. Wajib itu. Ketika kita sudah mengambil talqin dzikir, maka kita melaksanakan dzikir, itu hukumnya jadi wajib. Wajib ain. La rukhsata bitarqih. Tidak ada ampunan bagi orang yang meninggalkannya. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu tidak ada ampunan. Orang bisa sholat sambil berdiri, wajib sholat. Tidak bisa sambil berdiri sambil duduk, wajib. Tidak bisa sambil duduk sambil tidur, wajib. Tidak bisa sambil tidur terlentang, wajib. Tidak bisa juga sholatin, wajib. Yang kedua wajib apa? Wajib kifayah. Fa iza fa'alal ba'du saqatat dan buhum. Apabila diamalkan oleh sebagian, maka runtuhlah kewajiban semuanya. Contohnya apa? Ngurus mayat. Itu wajib kifayah. Nah, yang ketiga adalah wajib khidmat. Ustaz, bukannya sholat, bukannya kewajiban sholat itu aqwalu wal af'alu al mubtatahamalu bitakbir wal mubtatamatu bitaslim, ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Betul. Berarti kalau nggak zikir juga tidak apa-apa secara syariat fikih, ya. Tapi secara usul fikih, lihat. Kenapa? Ada pemahaman usul fikih begini. Mim ba'di ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Awas. Dari sebagian hal yang menyempurnakan wajib kecuali dengan sebagian tersebut, maka melakukan itu tersebut hukumnya wajib. Wudu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Wudu itu sunnah, Pak. Kan kalau mau sholat kan wajib wudu. Karena sahnya sholat harus suci dari hadas kecil. Sementara mensucikan hadas kecil dengan apa? Dengan wudu. Maka wudu jadi wajib. Dihitan. Asal hukumnya sunnah. Itu pun bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah dihitan. Siapa yang dihitan rujukannya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Awalu manihtatana Ibrahim bil qudum wa umruhu samanuna. Manusia yang awalnya dihitan adalah Nabiullah Ibrahim bil qudum. Kalimat bil qudum ada yang menyebutkan pakai kampak, ada yang menyebutkan di daerah yang namanya kampak. Cuman umurnya sama sana 80 tahun. Itu pekerjaan Nabi Ibrahim. Kenapa dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad? Ada rujukannya. Surat An-Nahl ayat 123. Summa auhayna anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Dan aku wahyukan kepada engkau Muhammad supaya mengikuti jejak Ibrahim, karena Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka dihukuminlah hitan itu sunnah, baik laki-laki dan baik perempuan, sunnah awalnya. Nah, kita masuk
Syekh Jainuddin Al-Malibari di dalam I'anatul Thalibin menyebutkan al-hitanul wajibatu ala rijali wa karamatu ala nisa'i indana. Hitan itu wajib bagi kaum laki-laki, sunnah bagi kaum perempuan menurut madhab Syafi'i. Kenapa jadi wajib? Mim ba'di ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Membersihkan air kencing di kukulub itu hukumnya wajib, karena sholat tidak akan sah kalau bawa najis. Cara mensucikannya pakai apa? Harus dihitan, maka hitan hukumnya jadi wajib bagi kaum laki-laki. Nah, masuk ke dikir. Sebetulnya rumus fikih itu, Pak, harus benar rukun, harus benar syaratnya, bi ghairi darurah, dan tidak darurat. Itu fikih. Salat rukunnya benar, syaratnya benar, tidak darurat. Sah nggak salatnya? Sah. Diterima enggak sama Allah? Entar dulu. Allah enggak bakal nerima kepada orang yang membaktikan dirinya dibarengin dengan hal yang lain. Allah itu maha pencemburu. Tidak mau dia orang membaktikan sholat kepada Allah dibarengin sambil mikiran dunia. Tidak mau Allah. Harus lurus hanyalah kepada Allah. Maka ulama ahli fikih menyebutkan diterima sholat kalau melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu huduru qalbi ma'allah, hadir hatinya beserta Allah. Hadir hati beserta Allah dalam artian yang diingat hanyalah Allah. Yang diingat hanyalah Allah. Namanya apa? Dzikirullah. Maka dzikir ini dihukumannya jadi apa? Jadi wajib. Kuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 14, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ketahuilah bahwa aku ini Allah, tiada Tuhan selainku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk dzikir kepada Allah. Jadi keliru kalau ada orang yang lagi sholat terganggu sama orang yang dzikir. Justru sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Maka wajib orang yang berthariqah adalah melaksanakan amaliyah thariqah di Suryalaya, yaitu dzikrullah. Itu hukumnya wajib. Maka pangersa Abah memberikan takaran sekurang-kurangnya zikir jahar 165. Kalau darurat nih, berarti kalau darurat kudu dikodok. Kalau darurat 3 di waktu yang lain harus dikodok. Amaliyahnya jelas, wajib diamalkan oleh seorang berthariqah. Bintidom, harus memakai aturan. Ketika seseorang bermursyid, ketika seseorang berthariqah, maka orang tersebut harus sesuai dengan aturannya. Tidak boleh dikurangan, tidak boleh dilebihkan. Maka senantiasa para ikhwan yang masih mampu untuk melaksanakan amaliyah ini, Suryalaya menganjurkan untuk persamaan amaliyah. Untuk merapihkan amaliyah adalah mengikuti program upgrading. Kalau saya kebetulan
mendapatkan ladang hikmat di Bekasi bidang amalia. Ya, ketuanya beliau Pak Atis yang menjadi bidang amalia Jawa Barat. Kalau saya di Bekasi menyebutkan wajib para ikhwan harus mengikuti upgrading. Kalau di sini nggak punya wewenang, menyarankan saja setidaknya para ikhwan itu harus mengikuti upgrading supaya paham dalam amalia. Namun ketika melaksanakan amalia setelah upgrading, karena otak kita ini enggak begitu cerdas, tidak semua mampu mengedit apa penyampaian di dalam upgrading untuk praktek di lapangan, maka tugas LDTKN untuk membinanya. Maka LDTKN inilah bagi yang baru ataupun yang lama di Suryalaya secara kiprah, bukan secara ruh. Oh, sekarang LDTKN ngatur-ngatur ruhnya, bukan ruhnya. LDTKN ini ngatur ikhwan. Kalau yang ngatur ruhnya yang berhak adalah mursyid. Secara ikhwan untuk persamaan amalia, untuk rapih amalia, baik yang baru ataupun yang lama dalam berkiprah, maka harus mengikuti jejak-jejak atau arahan-arahan yang disampaikan oleh lembaga dakwah Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi itulah yang dinamakan wazifah. Wazifah itu adalah suatu aturan amaliyah yang jelas, yang wajib dilakukan oleh orang yang salik, yang bertorikoh, tapi sesuai dengan kadar dan aturannya. Nah, di Suryalaya ada berapa katanya wazifahnya itu? Wazifah torikoh Pondok Pesantren Suryalaya kata pangersa wajijin ada 3. Yang pertama adalah robitoh, yang kedua zikrullah, yang ketiga mujahadah. Jadi zikrullah yang sering kita gembor-gemborkan ternyata posisinya kedua. Yang pertama, yang terlebih dahulu adalah robitoh. Apa sih yang dinamakan robitoh ini? Definisinya adalah robitoh itu huwa khuduru qalbi ma'asyeh litawasuli wa taqwiyatil amali silati billah. Robito ini adalah hadirnya kolbu kita beserta mursyid. Hadir kolbu kita beserta mursyid untuk bertawasul, menyambungkan, dan untuk kekuatan amaliyah supaya sampai kepada Allah. Jadi ketika seseorang berobitoh akan jauh dari sifat ujub, akan jauh dari sifat ria, akan jauh dari keakuan. Bagaimana kalau ikhwan masih ada keakuan, masih ada ujub, masih ada ria? Punya ikhwan seolah-olah jadi murid 12, di situ aja utak-utak 12, gurunya 1. Merasa dirinya yang membimbing. Itu robitohnya lemah. Ingat, kita itu tidak ada kemampuan apa-apa selain karena barokah dan karomahnya mursyid. Contoh, zikir harian kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kita patut disyukuri. Begitu banyak orang yang berilmunya tinggi,
Begitu banyak orang yang ahli ngaji, tapi ketika ba'da sholat paling kuat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu cuman 33. Kita 165. Bersyukur tapi juga jangan takabur. Kenapa? Kenapa mereka tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita diberikan kemampuan? Bahasa sederhananya, Allah mengizinkan kita untuk menyebutkan namanya sebanyak-banyaknya setelah sholat fardu. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Orang yang udah dapat izin kan bersyukur. Kenapa orang lain tidak mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah ba'da sholat 165? Kita mampu. Bersyukur karena Allah mengizinkan kita untuk menyebut namanya. Nah, berarti kita hebat dong, bisa diizinkan oleh Allah. Kembali lagi, kenapa Allah mengizinkan kita untuk menyebut namanya sebanyak-banyaknya? Ilustrasinya begini. Ada seorang perempuan cantik, janda cantik. Seorang laki-laki demen kepada janda cantik itu, tapi anak janda ini bader banget. Kira-kira si orang laki-laki yang mencintai ini berani nggak ngejitak anaknya? Kalau anaknya dijitak ntar emaknya nggak demen dong gitu. Artinya, kenapa kita begitu dibebaskan? Kenapa kita begitu banyak menyebutkan kalimat la ilaha illallah? Bukan karena kita istimewa di hadapan Allah, tapi ada yang diistimewakan, ada yang disayangi oleh Allah. Siapa? Karena guru kita lah, karena karomah beliau lah, maka kita diizinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita bukan siapa-siapa. Maka disitulah timbul mampu kita, amaliyah kita ternyata bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tapi semata-mata itu adalah barokah karomah guru agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatazul Arifin. Apa tugas kita? Ikutin dia, tapi jangan merasa bahwa ada pengakuan di dalam diri kita. Maka sebagai alat bantunya rajin-rajinlah amaliyah, rajin-rajinlah berangkat ke Suryalaya. Karena di sanalah ada jejak-jejak Pangersa Abah yang begitu hebat. Ketika kita melihat jejak Pangersa Abah yang begitu hebat, maka diri kita akan mawas diri betapa hebatnya Abah. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, begitu pula ketika kita melaksanakan zikir. Ketika kita mau melaksanakan sholat, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, kita kecil. Hati kita mengingat Allah dan bayangan kita sangkutkan kepada guru kita Pangersa Abah. Begitu pula ketika kita melaksanakan zikir, kita jangan mempunyai niat itu adalah kemauan diri kita sendiri, tapi itu adalah kita bermakmum kepada guru kita Pangersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatazul Arifin. Itulah Robito. Yang kedua, zikrullah. Nah, thariqah ini belajar bertasawuf. Tasawuf itu adalah ilmunya. Tasawuf itu ilmunya. Thariqat itu adalah caranya untuk mengamalkan ilmu tasawuf. Apa dulu definisi dari tasawuf?
Tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifatu tathhirihi ma'asairu ilallah. Ilmu yang mengetahui baik dan buruknya diri kita. Kalau kita tidak memahami kalau kita tidak memahami cara menggunakan ilmu tasawuf, kita tidak akan nyadar posisi kita itu baik apa buruk. Merasanya kita tuh baik aja, hebat aja. Jadi kalau ada orang thariqah masih merasa hebat, masih merasa baik, takabur, itu belum melekat amaliyahnya. Mun datang ke pengersa abah mah paling jauh bencing seueur dikirnya, kurang dikirnya. Tapi dengan ketika tasawuf itu teorinya ilmu yang mengetahui baik dan buruk, tapi kalau sebatas di teori kita akan merasa baik, orang lain buruk. Tapi kita dengan mengamalkan tata cara bagaimana menyucikannya, wa kaifatu tathhirihi, bagaimana menyucikannya, ternyata sucikan diri kita dengan memperbanyak dzikir jahar kalimat la ilaha illallah. Bermunculan tuh ternyata saya egois, ternyata saya ini bedegong, ternyata saya diperbanyak itunya. Maka itulah kewajiban kita untuk mensucikan hati kita dari berbagai nafsu-nafsu tersebut. Wa syairu minallah, dan untuk wusul kepada Allah. Nah, itu semua adalah rasa. Nafsu itu adalah jatuhnya di rasa. Untuk bersama dengan Allah adalah jatuhnya di rasa. Maka zikir berthariqah, zikir yang bernuansa tasawuf, tidak sembarangan zikir diucapkan seperti halnya zikir umum, tapi harus ditularkan. Ditularkan dari siapa? Dari orang yang sudah merasa. Orang yang sudah merasa adalah orang yang hidup hatinya. Makanya kata pengersa abah di dalam kitab Miftahus Sudur disebutkan li anna qalbu Yahya idza akhadha badru tauhid min qalbil hayy fayakunu badru kamilah la ghairu badli la ghairu baligi la yambus. Mengambil kalimat zikir yang bernuansa tauhid yang akan jadi rasa, itu harus diambil dari orang yang hidup kolbunya. Maka ketika diambil dari orang yang hidup kolbunya, maka akan tumbuh di dalam diri kita. Tapi kalau diambil dari orang yang belum hidup kolbunya, tidak ada tapaknya. Sudah saya juga ngambil talqin dikir, tahu pangersa abah kita robito apa? Kewajiban yang terakhir adalah mujahadah, ghayatul juhdi fit ta'atillah wa khidmati auliyai taqarruban ilallah. Sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, taat kepada Allah, berkhidmatlah, ikutilah guru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana Ustadz dalilnya? Buka surat Yasin ayat 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah guru yang tidak meminta. Kita ke Suralaya dipinta nggak sama pangersa abah, malah kita dikasih makan. Ikutilah karena mereka akan memberikan petunjuk. Paham bapak-bapak, ibu-ibu semuanya?
tidak paham gue ora apa-apa, ada saya mah cuman berkhidmat saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.